Vijinti. Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini Kima, kita akan kembali membahas fakta anime, yaitu dari anime Sumatsu no Harem. Sebenarnya, aku sendiri udah lama lah pengen bahas fakta soal anime ini. Cuman, berhubung episode kedua animenya ditunda sampai Januari nanti, jadi cocok kali lah ya kan, buat kalian yang udah nggak tahan pengen comli. Jadi ya, kita ngebahas sampai tuntas mengenai fakta-fakta selagi menunggu sampai episode keduanya tayang lagi, oke? Nah, untuk pembahasannya sendiri akan kita bagi menjadi 4 topik, yaitu yang pertama, penjelasan singkat mengenai episode 1 dari animenya. Yang kedua, keadaan dunia sesudah terjadinya wabah virus. Yang ketiga, cara untuk menyelamatkan dunia. Dan yang keempat, keputusan si MC kita nantinya. Baiklah Kima, gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu penjelasan mengenai episode satunya. Nah, aku yakin lagi bagi kalian yang tertarik untuk nonton video ini, pastinya udah nonton episode satunya. Dan ya, seperti kebanyakan anime, episode 1 itu biasanya kayak nunjukin kejadian singkatnya yang nantinya akan membuat kita mati penasaran. Nah, di episode selanjutnya itu biasanya baru dijelaskan profil MC-nya siapa, apa yang terjadi secara lengkap dan penjelasan lainnya. Namun, kayak yang aku bilang tadi, berhubung episode keduanya ditunda, jadi ya aku akan coba jelasin lah mengenai episode satunya dan pengenalan cerita dan karakter secara keseluruhan. Oke Kima? Bella pertama, Mimin akan memperkenalkan singkat siapa MC kita. Nah, MC kita ini bernama Mizuhara Reito. Ia adalah seorang peneliti jenius di sebuah lembaga medis tingkat lanjutan. Si Reito ini mempunyai 2 saudara, yaitu abang laki-laki bernama Mizuhara Ryu dan seorang adik perempuan bernama Mizuhara Mahiru. Nah, di awal episode satunya itu Kima, dijelaskan kalau si MC ini sedang menyatakan perasaannya kepada seorang gadis teman masa kecilnya yang bernama Tachibana Elisa. Dan ya, kalau kalian lihat dari raut wajahnya, orang ini berdua memang udah saling suka lah ya kan. Cuman, ada cumannya Kima. Cuman, si Reito ini bilang kalau mereka tidak akan bisa bersama lagi dalam waktu yang cukup lama. Karena diketahui kalau si Reito ini mengidap penyakit sel sklerosis ganda. Nah, di anime dan manganya sendiri nggak ada dijelaskan apa itu penyakit ini. Namun setelah melakukan riset kecil-kecilan, Mimin dapat info kalau penyakit sel sklerosis ganda ini ialah sebuah penyakit yang dimana sistem kekebalan tubuh seseorang itu menyerang tubuh inangnya sendiri. Simpelnya itu Kima, sistem imun tubuh kita itu yang dimana seharusnya melindungi kita, ini malah berbalik menyerang kita. Kira-kira begitulah Kima, paham kan? Nah, dan di dunia si Reito tersebut, penyakit tersebut belum dapat disembuhkan. Kayaknya bukan di anime aja sih, di dunia kita sekarang pun memang belum ditemukan metode penyembuhannya. Jadi ya, si Reito ini sengaja mengungkapkan perasaannya kepada si Elisa sekaligus sebagai bentuk perpisahan. Karena si Reito ini sebentar lagi akan melakukan pembukuan atau hibernasi panjang gitu dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, karena belum ditemukan obat atau metode untuk menyembuhkan penyakit si Reito, maka para dokter dan peneliti di sana itu memutuskan untuk menghibernasi si Reito agar penyakit tersebut bisa hilang dalam kurun waktu 5 tahun. Ya mau nggak mau, si Reito ini terpaksa harus setuju untuk dibekukan demi keselamatan hidupnya. Namun di satu sisi, ya dia terpaksa harus mengorbanin cinta pertamanya. Begitulah kira-kira gimana, oke? Jadi ya akhirnya si Reito ini pun melakukan hibernasi panjangnya. Nah, di animenya sendiri juga ditunjukkan kalau si Reito ini sempat memberikan sebuah kalung kepada Elisa dan menyuruhnya berjanji untuk mengembalikannya sewaktu ia bangun nanti. Kemudian si Reito pun melakukan hibernasi panjangnya. Oke, kemudian setelah 5 tahun berlalu, si Reito pun terbangun tepatnya di tahun 2045. Karena sebelum ia hibernasi itu, setting waktunya itu tahun 2040 Kima. Namun saat si Reito terbangun, orang pertama yang menyambutnya bukan si Elisa ataupun keluarganya, melainkan seorang gadis bernama Suo Mira. Nah, perlu kalian tahu kalau si Suo ini merupakan agen khusus yang diberikan untuk si Reito. Simpelnya itu kayak manajernya lah Kima, oke? Nah, si Reito yang belum mengetahui apa-apa mengenai keadaan dunia sekarang langsung terlihat bingung dan bertanya-tanya mengenai keberadaan keluarganya. Nah,
Disitulah si Suo ini mulai menjelaskan kalau dunia yang sekarang itu sudah mengalami yang namanya kepunahan massal. Kepunahan tersebut diakibatkan oleh sebuah virus MK yang hanya menyerang seorang pria saja. Dengan kata lain, dunia yang sekarang itu hanya dihuni oleh wanita saja. Mendengar penjelasan tersebut, si Reito ini langsung menolak untuk percaya. Ya logika aja sih Kima, siapa coba yang percaya dengan cerita fiksi kayak gitu ya kan? Apalagi kondisi baru aja terbangun dari tidur panjang gitu. Jadi ya wajar sih kalau si Reito belum percaya. Jadi ya si Reito ini memaksa untuk keluar dan ingin melihat keadaan dunia secara langsung. Kemudian setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, disitulah ia baru percaya kalau dunia yang sekarang sudah jauh sangat berbeda dari dunia dia sebelum hibernasi. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yaitu keadaan sesudah terjadinya wabah virus. Nah, diketahui kalau di tahun 2045 sekarang, tepatnya dunia setelah si Reito terbangun itu, terkena sebuah wabah virus bernama virus MK. Namun, virus tersebut hanya menyerang pria saja. Virus MK ini udah ngebunuh sebagian dari populasi manusia di bumi. Dan diketahui kalau dunia yang sekarang itu hanya berisikan wanita saja, dan 99,9% pria itu sudah musnah. Nah, kalau kalian tanya kenapa nggak 100%, ya karena masih ada pria lain yang masih hidup. Lebih tepatnya ada laki-laki selain MC kita ini yang juga masih hidup. Baiklah, kemudian karena populasi laki-laki udah musnah, para perempuan di seluruh dunia pun sepakat untuk membentuk suatu pemerintahan baru yang bernama UW atau United Women, yang dimana seluruh wanita di setiap negara itu bersatu menjadi satu pemerintahan yang pusatnya itu berada di Amerika. Biar gampang kita sebutnya persatuan wanita aja lah Kima, oke? Nggak bisa bahasa Inggris aku soalnya. Baiklah, kemudian persatuan wanita ini mengambil alih pemerintahan di seluruh dunia. Dan diketahui juga kalau hanya tersisa 5 laki-laki yang masih hidup di dunia yang sekarang, termasuk si Reito. Dan kelima laki-laki tersebut sama-sama mengidap penyakit sel sklerosis ganda. Kelima laki-laki tersebut pun diberi julukan bernama The Numbers. Kemudian Suo pun kembali menjelaskan kalau alasan The Numbers bisa bertahan hidup dikarenakan penyakit sel sklerosis tersebut menjadi imun yang membuat The Numbers kebal terhadap virus MK. Nah, itulah alasan mengapa si Reito dan keempat laki-laki tadi bisa bertahan dan kebal terhadap virus MK tadi. Oke, ngerti kan Kima? Kemudian, karena populasi laki-laki di dunia sekarang itu sangat sedikit, maka para persatuan wanita tadi memutuskan untuk menganggap kelima laki-laki tersebut sebagai aset yang harus dijaga. Dengan kata lain, kelima laki-laki yang bertahan hidup akan diawasi secara langsung serta diberi perlindungan ketat oleh pemersatu wanita. Jadi, simpelnya itu, kelima laki-laki tadi atau yang disebut dengan The Numbers itu udah dianggap kayak barang langka lah yang harus dijaga. Oh ya Kima, aku lupa. Kalau kalian bertanya kayak mana kondisi keluarga si Reito dan kemana si Elisa sekarang, jadi abang si Reito itu atau si Miju Hararyu itu sedang dibekukan. Dan bukan hanya abang si Reito saja, semua laki-laki yang masih bertahan yang terkena virus MK itu dibekukan sama seperti Reito dulu, dengan tujuan untuk memperlambat penyebaran virus MK dalam tubuh mereka. Nah, jadi kalau kalian tanya, apakah seluruh laki-laki di dunia itu udah mati karena virus MK tadi? Jawabannya ya belum. Karena lebih tepatnya, mereka sedang sekarat dan sedang menjalani masa pembekuan demi memperlambat penyebaran virusnya. Nah, diperkirakan Kima, ada 1-5 juta pria yang masih sekarat dan sedang dibekukan. Oke? Namun, lambat laun, semua laki-laki tersebut ujungnya pasti tetap mati kalau antivirusnya atau vaksinnya itu enggak ditemukan. Karena ya, yang kayak ku bilang tadi, pembekuan tersebut hanya untuk memperlambat, bukan untuk mengobati. Jadi, karena antivirusnya sendiri belum ditemukan, maka para petinggi persatuan wanita itu menganggap kalau semua laki-laki tersebut udah mati. Itu makanya mereka menganggap kalau hanya 5 laki-laki saja yang masih bertahan. Ngerti kan Kima? Nah, untuk adik si Reito yang bernama Mahiru tadi itu masih hidup. Ya, karena dia cewek. Sementara yang ku bilang tadi kan virus MK tersebut hanya menyerang pria saja. Jadi ya si Mahiru masih hidup, namun ya abang mereka lagi sekarat dan sedang dibekukan. Dan untuk si Elisa sendiri, diketahui kalau si Elisa itu menghilang entah kemana.
Suwo di situ berkata kalau si Elisa menghilang setelah melakukan penelitian terhadap virus MK. Nah, kira-kira begitulah keadaan dunia sekarang, tepatnya di tahun 2045. Untuk penjelasan siapa keempat laki-laki yang masih hidup dan kayak mana keadaan si Elisa sekarang, nanti akan kujelaskan di video selanjutnya lah ya Kima, oke? Kemudian kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu cara untuk menyelamatkan dunia. Nah, setelah mengetahui bagaimana kondisi dunia sekarang dari penjelasan si Suwo, si Reito pun bertanya apa yang harus dilakukannya sekarang sebagai laki-laki yang masih bertahan hidup. Si Suwo pun menjelaskan kalau pemersatu wanita udah menciptakan suatu sistem bernama mating, yang dimana kelima laki-laki yang masih hidup akan diberikan tugas untuk menghamili semua wanita demi pertumbuhan umat manusia dan untuk melahirkan anak laki-laki yang baru. Mendengar itu, si Reito ini pun sontak kaget. Ia dengan cepat langsung menolak perintah tersebut. Si Reito ini pun bertanya apakah ada cara alternatif lain daripada harus menghamili wanita secara langsung. Kemudian Suwo pun bilang kalau semua cara udah dicoba oleh semua peneliti, seperti pembuahan buatan dan yang lainnya. Namun semua hasilnya gagal. Satu-satunya cara yang berhasil yaitu hanya dengan melakukan seks langsung dan menghamili para wanita. Suwo berkata kalau cara tersebut sudah diuji secara langsung oleh laki-laki pertama yang udah bangun duluan daripada si Reito. Karena si Reito sendiri merupakan orang kedua yang udah bangun dari The Numbers. Nah, gini Kima. Jadi sebelum si Reito bangun, udah ada laki-laki pertama yang udah bangun dari pembekuannya. Kayak yang aku tadi bilang, ada 5 laki-laki termasuk si Reito yang masih bertahan hidup akibat penyakit yang mereka derita yang disebut dengan The Numbers. Nah, jadi si Reito ini merupakan orang kedua yang bangun dari pembekuannya. So ya, sebelum si Reito udah ada yang bangun duluan. Untuk sementara, kita sebut aja namanya si nomor 1 ya Kima. Karena untuk identitasnya sendiri akan kita bahas di video-video selanjutnya, bukan di sini, oke? Kemudian Suwo pun menjelaskan kalau beberapa eksperimen udah dijalankan kepada si nomor 1 tadi. Dan hasil yang didapatkan ialah semua anak laki-laki yang lahir akan mati seketika jika anak tersebut tidak lahir dari pembuahan langsung. Yang artinya, cara seperti pembuahan buatan sudah dilakukan. Namun, setiap ada anak laki-laki yang lahir, maka anak tersebut seketika itu juga langsung mati. Akan tetapi, jika anak tersebut lahir dari pembuahan secara langsung, atau bisa dibilang dengan cara seks, maka anak tersebut lahir dengan sehat. Yang artinya Kima, satu-satunya cara agar anak laki-laki bisa terlahir, yaitu hanya dengan menghamili secara langsung. Kemudian, Suwo pun melanjutkan dengan berkata, kalau diketahui jumlah total manusia yang masih hidup di dunia sekarang ialah berjumlah 5 juta wanita dan 5 orang pria, yang artinya setiap pria harus menghamili 1 juta wanita. Mendengar itu, Reito masih juga bersikeras menentang rencana mating. Kemudian Suwo pun masih tidak mau menyerah. Ia terus berupaya untuk meyakinkan si Reito. Suwo berkata kalau Reito mau melakukan rencana mating, yaitu dengan menghamili para wanita, maka secara tidak langsung ia sudah menyelamatkan para wanita tersebut. Karena di dunia yang sekarang itu, semua orang sedang hidup di dalam kesusahan, karena tidak adanya pria yang melakukan pekerjaan berat. Maka dunia yang sekarang itu sedang dilanda krisis besar, sehingga para warga pun susah untuk mendapatkan makanan dan bahan-bahan pokok lainnya. Kemudian Suwo pun berkata, jika ada wanita yang berhasil hamil karena sudah melakukan seks dengan salah satu The Numbers, maka ia akan diberikan jaminan hidup mewah. Itulah maksud dari perkataan Suwo yang mengatakan bahwa Reito akan menyelamatkan para wanita tersebut jika ia berhasil menghamili mereka. Mendengar itu, Reito pun terdiam. Ia berpikir keras mengenai jalan alternatif lain tanpa harus menjalankan rencana mating. Nah, jadi si Reito ini terus menentang rencana mating tadi Kima. Si Reito merasa kalau masih ada rencana yang lebih baik tanpa harus menghamili para wanita tersebut. Oke lah Kima, sekarang kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu keputusan si Reito. Nah, kayak yang aku bilang tadi, biarpun udah mendengar seluruh penjelasan dari Suwo, akan tetapi si Reito ini tetap menolak rencana mating. Reito di situ berkata, sekalipun ia harus menghamili seorang wanita, maka wanita tersebut haruslah Elisa seorang. Reito berkata, kalau ia tidak mau melakukan seks jika bukan dengan Elisa, yaitu cinta pertamanya. Dan masalahnya, si Elisa ini sekarang sedang menghilang entah kemana. Namun, Reito berkata kalau ia sangat yakin kalau Elisa masih hidup.
Itu dikarenakan ia baru aja menerima sinyal dari kalung yang sempat ia berikan kepada Elisa sebelum ia hibernasi. Nah, sinyal tersebut menandakan kalau si pemegang kalung tersebut, yakni si Elisa, masihlah hidup. Menyadari itu, Reto pun terus berpikir mengenai apa yang harus ia lakukan sekarang. Kemudian, tiba-tiba si Reto teringat dengan perkataan Suo tadi yang mengatakan kalau Elisa itu menghilang sejak ia mulai menyelidiki virus MK. Di situ, si Reto ini mulai merasa ada yang janggal dengan virus MK tersebut. Dan ternyata Kima, dugaan si Reto ini benar adanya. Sesaat setelah menyadari kalau ada sesuatu yang janggal, si Reto ini langsung segera pergi menuju ke labnya si Elisa dulu. Nah, di situ si Reto menemukan sebuah smart ring di dalam sebuah boneka milik Elisa. Smart ring itu kayak cincin elektronik canggih gitu lah Kima, kalau kalian bingung, oke? Nah, sesaat setelah Reto menggunakan cincin tersebut menampilkan sebuah layar proyektor yang berisi rekaman dari Elisa. Nah, isi dari rekaman tersebut, Elisa di situ berkata kalau ada kemungkinan bahwa virus MK tersebut dibuat sengaja oleh manusia. Dengan kata lain, ada seseorang atau lembaga yang sengaja menciptakan virus tersebut untuk membunuh semua laki-laki di dunia. Mendengar itu secara langsung, Reto pun terkejut setengah mati. Elisa di situ juga berkata kalau ia sudah mendapatkan data-data penting mengenai virus MK. Nah, setelah mendengar kenyataan tersebut, Reto pun akhirnya memutuskan untuk menciptakan sebuah antivirus MK. Reto percaya cara tersebut jauh lebih ampuh dibandingkan dengan menghamili semua wanita di bumi. Karena jika ada 1-5 juta pria yang berhasil sembuh karena antivirus tersebut, maka pertumbuhan manusia akan jauh lebih cepat dibandingkan jika Reto berfokus untuk menghamili satu persatu wanita, yang dimana maksimalnya ia hanya bisa membuat 100 anak per tahun. Dengan perhitungan tersebut, Reto pun bertekad untuk meneliti virus MK dan menciptakan antivirusnya. Mendengar keputusan dari Reto, Suo pun mau tidak mau mengikuti kemauan dari Reto dan percaya kepadanya. Suo pun memberikan 1 orang suster kepada Reto untuk terus memantau kesehatannya, dan juga 1 orang penjaga yang akan melindungi Reto nantinya. Nama dari suster tersebut ialah Ryu Joji Akane, dan nama dari penjaganya ialah Soi. Nah, di situ si Akane ini juga ikut mendengar keputusan dari Reto, yaitu untuk menyelidiki virus MK. Si Akane ini pun melakukan kunjungan malam ke kamar Reto dan hendak menggodanya. Namun si Reto seperti biasa menolak godaan dari Akane. Bahkan sampai di kamar mandi pun si Reto ini masih bisa menahan godaan si Akane. Gila sih Gima, kuat iman MC kita ini. Nah, by the way, saat berada di kamar mandi berduaan, si Akane ini sempat memperingati si Reto. Akane di situ berkata kalau Reto sebaiknya berhati-hati, karena setiap orang yang mencoba untuk menyelidiki virus MK, pasti orang tersebut akan hilang atau mati secepatnya. Dan itulah alasan mengapa Elisa juga ikut menghilang saat ia tengah mencoba untuk menyelidiki virus MK. Nah, di situ si Reto ini makin penasaran mengenai siapa di balik dari virus MK tersebut. Reto merasa kalau ada suatu kebenaran yang sengaja disembunyikan oleh suatu pihak. Menyadari itu, Reto pun semakin membulatkan tekadnya untuk menyelidiki virus MK sekaligus mencari keberadaan Elisa untuk mengetahui jawaban sebenarnya. Oke lah Kima, sekian pembahasan fakta kali ini. Nah, kalian bisa berteori sendirilah di kolom komentar mengenai siapa dalang di balik virus MK tersebut. Ya, kalau aku sendiri udah tahu sih siapa biang keroknya. Orang aku baca manganya sampai chapter terbaru. So ya, videonya sampai di sini dulu lah ya Kima. Baiklah, jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh, ntar hilang. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.